Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 25 Januari. Terjadi kebakaran di sebuah gedung kediaman warga bertingkat 2 di Hualien kemarin. Saat petugas damkar tiba di lokasi, bara api telah melalap santai 1 dan 2. 2 orang dewasa dan 2 anak berhasil diselamatkan, tapi kedua anak meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan kedua orang dewasa tengah dirawat di ICU. Asap tebal mengepul dari gedung berlantai 2. Saat polisi tiba, bara api melalap seluruh gedung. Seorang wanita berusia 60 tahun di lantai 2 meminta bantuan dari balkon dan petugas damkar segera menyiapkan tangga untuk menyelamatkannya. Tanggal 24 sore, sekitar pukul 3 lewat, seorang gadis usia 5 tahun di desa Sinchen Hualien tiba-tiba berlari dari rumahnya untuk minta tolong pada tetangga. Namun berhubung lantai pertama adalah tempat tinggal dan lantai 2 adalah rumah berdinding seng, api segera menyebar luas. Selain menyelamatkan seorang wanita di lantai 2, petugas damkar juga menemukan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dan gadis usia 2 tahun yang sudah tewas. Seorang pria usia 67 tahun juga ditemukan di sisi belakang lantai 1. Ia adalah pemilik rumah yang menderita sesak napas dan luka bakar parah. 1楼处里面有发现2位一男一女的小孩跟1位大人我们后续也迅速的将他拉出，但因为吸入性呛伤所以我们去现场给予急救。后送慈济医院。 Kedua anak yang tewas adalah keponakan pria tersebut, sedangkan 2 orang dewasa masih dirawat di unit perawatan intensif. Usai api dipadamkan, petugas damkar pun masuk ke dalam rumah untuk mencari petunjuk dan penyebab kebakaran. Sebuah pusat penitipan anak di New Taipei dituduh menerapkan penggunaan masker yang diduga menyebabkan air mata dan hidung seorang bayi laki-laki berusia 11 bulan membasahi masker dan menempel di mulut dan hidungnya, menyebabkannya mengalami asfiksia dan mati otak. Orang tua bayi telah mengajukan gugatan kematian akibat kelalaian terhadap pusat penitipan anak. Insiden nahas ini terjadi tanggal 22. Ayah bayi lelaki menggugat pusat penitipan anak menerapkan penggunaan masker secara paksaan, menyebabkan air mata dan hidung anaknya yang hanya berusia 11 bulan membasahi masker, melekat pada mulut dan hidungnya dan menyebabkan asfiksia. Perawat menemukan kondisi ini 20 menit kemudian, tapi sang bayi tetap tak tertolong setelah dilarikan ke rumah sakit. Pusat penitipan anak berkali-kali memohon maaf, menerangkan bahwa penggunaan masker bertujuan melindungi kesehatan anak. Tapi CDC menegaskan mandat masker telah dihapuskan tahun lalu. Anak berusia di bawah 2 tahun dianjurkan tidak mengenakan masker. Cuaca hari ini terasa lebih hangat sedikit karena massa udara beku sudah mulai melemah. Tapi menurut CWA, sebuah gelombang massa udara dingin bertekanan tinggi lainnya sedang mendekat. Meski tidak sekuat massa udara beku kali ini, suhu diperkirakan baru akan menghangat secara signifikan setelah gelombang tekanan tinggi ini menjauh pada Senin depan. Massa udara beku sudah agak melemah mulai Kamis, namun suhu pagi hari masih sangat dingin. Suhu terendah di dataran mencapai 8,5 derajat di Shimen, kota New Taipei dan Yangmei, Taoyuan. Suhu perlahan naik di siang hari, namun CWA menyampaikan selanjutnya akan ada massa udara dingin bertekanan tinggi yang bergerak ke selatan. Walau intensitasnya tidak sekuat massa udara beku sebelumnya, kenaikan suhu cukup terbatas dan baru akan menghangat tanggal 29 Senin depan saat massa udara dingin bertekanan tinggi menjauh. 未来每天回升1到2度，1到2度左右。北部地区因为是冷空气影响最北边的地方，所以它高温并没有回升的这么明显。 Saat massa udara beku ini melanda, suhu di seluruh Taiwan turun drastis. Menurut statistik Ditjen Pemadam Kebakaran, lebih dari 100 orang telah dilarikan ke rumah sakit dan 53 orang telah meninggal. Kementerian Dalam Negeri meluncurkan 2 prinsip penyelamatan jiwa. Pertama adalah menjaga suhu dalam ruangan. Kedua adalah berbaring di tempat tidur sekitar 10 menit saat baru bangun tidur. Setelah tubuh beradaptasi, baru kenakan pakaian dan turun dari tempat tidur untuk menghindari terjatuh atau mati mendadak, terutama bagi lansia dan penderita penyakit kronis. 如果你突然起身的时候，可能因为这个姿势型低血压或是脑循环不足而造成头晕、眩晕。那一旦站起来的时候，可能站不稳。 有可能会跌倒而发生意外。 Dokter mengingatkan jika ingin berolahraga, lansia bisa bangun agak telat dan harus menjaga kehangatan di bagian kepala dan leher serta banyak minum air hangat. Selain itu, pasien hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes harus mengukur tekanan darahnya secara rutin. Segera berobat bila muncul gejala seperti sesak dan nyeri dada serta jantung berdebar.
Untuk mengurangi jumlah peralatan rumah tangga yang dibuang, Biro Perlindungan Lingkungan Taichung mendirikan klinik peralatan rumah tangga yang sejak tahun lalu telah mereparasi 3.767 item dengan tingkat perbaikan mencapai 90%. Klinik yang juga mengajarkan warga cara mengatasi malfungsi sederhana ini hanya memungut ongkos perbaikan $50. Maka tidak heran jika dia sangat populer di masa resesi sekarang ini. Petugas memeriksa kerusakan pada kabel sambil menguji oven microwave. Ini bukan toko peralatan listrik, namun klinik peralatan rumah tangga dari Biro Perlindungan Lingkungan Kota Taichung. Jika ada peralatan listrik di rumah yang rusak, dapat dikirim ke sini untuk direparasi. 正常来讲的话，我们要看零件是否还可以堪用。可以堪用的话，我们会做所谓的帮他修复它的零件，让民众不用再额外再多花一笔钱来去做使用。 Jika ada peralatan rumah tangga yang rusak, seringkali langsung dibuang, namun banyak di antaranya hanya kerusakan kecil. Setelah petugas klinik peralatan rumah tangga menerima barang, mereka akan memeriksa dan memastikan penyebab kerusakannya. Kemudian mencoba memperbaikinya tanpa mengganti suku cadang. Jika berfungsi normal, akan dikenakan biaya $50 per item. Jika ada suku cadang yang perlu diganti, baru akan dikenakan biaya tambahan, sehingga warga dapat menghemat uang. 因为这边毕竟几十块就可以解决。 Barang yang diterima oleh klinik peralatan rumah tangga tahun lalu berjumlah 3.767 item dengan tingkat perbaikan lebih dari 90%. Sejauh ini pada tahun 2024 telah diterima 137 item. Terbanyak adalah kipas angin pada musim panas dan pemanas listrik pada musim dingin. Walau waktu reparasinya lebih lama dari umumnya, jumlah item yang diterima terus bertambah. Biro Perlindungan Lingkungan menyampaikan keterampilan petugas reparasi menjadi semakin mahir, sehingga jenis item ditambah menjadi 10. Warga tidak hanya dapat menghemat uang, namun juga mencapai tujuan kesinambungan sumber daya. Sebuah pesawat militer Rusia yang mengangkut 65 tawanan perang Ukraina beserta 6 orang awak dan 3 pengawal Rusia kemarin jatuh di perbatasan Rusia-Ukraina. Semua orang di atas pesawat dinyatakan tewas. Inilah pesawat angkut Ilyushin 276 yang jatuh di wilayah Belgorod dekat perbatasan Rusia-Ukraina. Diketahui ada 65 tawanan perang Ukraina beserta 6 orang awak dan 3 pengawal Rusia di atas pesawat. Media Ukraina dikutip melaporkan pesawat itu ditembak oleh militer Ukraina karena menduganya mengangkut senjata seperti peluru kendali. Tapi penyebab sesungguhnya masih perlu diklarifikasi. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan anjing pemandu di New York. Soal lagi di lain kesempatan.